Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu. Awalnya Ane mau ikut naik gunung bareng teman-teman lain. Namun, karena ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan, jadi Ane batal mendaki bareng teman. Lalu mereka berangkat sekitar ber-8 orang. Kebanyakan dari mereka emang suka mendaki gunung. Awalnya, yang mereka takutkan adalah 2 cewek yang ikut inilah yang tepar di jalan. Karena mereka sama sekali belum pernah mendaki gunung, apalagi gunung terjal seperti Dempo. Tapi kenyataannya berbeda. 1 dari 2 orang tersebut bahkan gagah banget mendaki gunung, sedangkan 1 cewek lagi emang rada tepar tapi gak membuat pendakian jadi molor panjang. Yang membuat mereka gagal muncak adalah kesombongan Rico, fotografer yang Ane sebutkan di atas. Mereka memulai pendakian dari jalur Rimau. Kalau dari jalur ini, lebih cepat dibandingkan jalur konvensional. Mereka berangkat sekitar pukul 10 malam, agar tidak terlalu capek dan bisa sampai di puncak pagi harinya. Baru menapaki pendakian di kaki gunung, Rico langsung berkoar meninggi. "Rico, tenang aja naik gunung Dempo, saya udah sering naik gunung ini, saya kan orang sini." "Chandra, hust. Jangan sombong. Kita jalan ajalah, fokus pendakian." Shelter 2 pun sudah sampai, namun Rico sudah ngos-ngosan. Melihat kondisi Rico yang terlihat mulai ngedrop, akhirnya Chandra pun menemaninya di urutan belakang saat pendakian dimulai. Mereka berjalan sangat pelan, bahkan tertinggal dari teman-teman lainnya yang sudah duluan di depan. Kaki Rico yang terasa lunglai dan tak bertenaga akhirnya tidak mampu untuk melangkahkan kakinya. Padahal jarak tempuh ke puncak masih sangat jauh dan malam semakin larut. Tubuh Rico langsung jatuh ke tanah, tapi dia tetap sadar. Dia hanya merasa sangat lelah dan kecapean. Akhirnya, teman-teman yang sudah berada di depan, kembali lagi ke belakang dan melihat kondisi Rico. "Chandra, teman-teman, kita tunggu sampai kondisi Rico agak mendingan ya, baru kita lanjut jalan lagi. Jangan ada yang terpencar, ini sudah pukul 2 pagi. "Rico, iya teman-teman, kaki saya lemas dan gak bisa dibawa jalan. Tunggu bentar ya, saya istirahat sebentar." Namun, 1 jam, 2 jam, 3 jam, kondisi Rico belum menunjukkan kemajuan. Wajahnya terlihat pucat dan keringat bercucuran. Banyak pendaki yang lalu lalang dan menanyakan kondisi Rico. Teman-temannya sebenarnya ingin membuka tenda agar Rico bisa istirahat dan tidur. Namun, di tempat Rico jatuh lunglai, tidak ada tempat yang luas untuk membuka tenda. Teman-temannya juga sudah capek dan tidak kuat untuk memanggul tubuh Rico. Untuk berdiri saja, Rico tidak mampu, apalagi untuk berjalan. Malam pun terus menyelimuti Gunung Dempo dan Rico kian menunjukkan gelagat yang aneh. Dia selalu mengucap kata yang aneh-aneh. Teman-temannya pun cemas, kenapa Rico bicara sendiri, seakan ada yang mau mengganggunya. "Rico, jangan dekati aku. Pergi kamu." "Chandra, Rico, kenapa, ada apa? Apa maksud kamu jangan dekati itu?" "Rico, aku melihat hal yang aneh kak." "Chandra, hal aneh gimana? Apa?" "Rico, Lea." Chandra langsung terdiam seketika. Namun, dia tidak ingin memperlihatkan ketakutannya di depan Rico dan teman-temannya. "Chandra, kamu jangan asal ngomong. Ini di hutan, ayo sadar." "Rico, aku gak asal ngomong kak, aku sadar." Itu leaknya kelihatan jelas. "Chandra, di mana?" "Rico, di depan aku, di samping kakak." Chandra pun langsung kaget dan berusaha menjauh dari Rico. Dia syok karena ternyata yang dilihat Rico berada di dekatnya. Waktu menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat dan gelap malam sedikit demi sedikit sirna oleh sinar mentari. Seketika, kondisi Rico langsung pulih dan bisa berdiri sendiri. Karena tidak ingin terjadi hal-hal aneh lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat turun, mereka bertemu dengan Pak Iman, salah satu warga di sana. Sebelum mendaki gunung, mereka juga bertemu dengan Pak Iman. Orangnya ramah dan menyenangkan. Lalu, mereka bercerita tentang kejadian aneh yang dialami oleh Rico. Pak Iman hanya tersenyum saja menanggapinya. Bukannya menanyakan kondisi Rico. Pak Iman lebih tertarik menanyakan gimana perjalanan Widi, pacar Chandra, yang dari awal pendakian hingga turun, masih terlihat gagah dan kuat. "Pak Iman, Widi, gimana selama perjalanan, capek gak?" "Widi, alhamdulillah masih segar dan kuat pak." "Chandra, wah, Widi emang hebat.
Kita-kita sudah kecapean, dianya masih aja terus jalan, barisan depan lagi. Padahal dia baru kali ini loh Pak, mendaki Gunung Dempo. Pak Iman, iya, saya tahu. Dari awal pendakian, sebenarnya Widi ditemani si Nyai. Makanya dia kuat dan gagah. Widi, Nyai? Nyai gimana maksudnya Pak? Pak Iman, ya udahlah, yang penting kalian bisa turun dengan selamat, walau gak sampai puncak. Pertanyaan pun menggelayuti mereka tentang cerita Nyai tersebut. Mereka akhirnya pulang ke Palembang. Riko dan teman-temannya terus-terusan mengeluhkan rasa capek yang dirasakan, namun berbeda dengan Widi. Dia tidak merasakan capek sedikit pun. Sesampai di Palembang, Widi langsung tepar dan lemas. Dia baru merasakan seluruh badannya kesakitan dan pegal. Ardi dan Imat membawa pacar-pacarnya untuk menikmati indahnya pemandangan kaki Gunung Dempo. Mereka merental mobil agar bisa mudah berkeliling ke kebun teh. Mereka juga ditemani Ferry, yang menjadi penghibur karena tingkahnya yang konyol dan leluconnya yang bisa membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Karena sudah malam, akhirnya mereka memilih menginap di goa yang berada di bawah kaki Gunung Dempo. Biasanya, para pendaki juga sering menginap di sini, lebih simpel karena tidak usah mendirikan tenda lagi. Mereka juga membawa peralatan lainnya, seperti sleeping bag, kompor dan nesting, serta penerangan. Malam pun menyelimuti canda tawa mereka, berbagai kisah pun mereka ceritakan. Mulai dari kisah asmara, kerjaan di kantor yang menumpuk hingga kisah horor. Sekitar pukul 10 malam, rasa kantuk pun mulai menggelayuti mata mereka. Sleeping bag yang sudah disiapkan langsung dipakai untuk menyelimuti tubuhnya dari dinginnya kaki Gunung Dempo. Di dalam gua juga tidak terlalu dalam dan luas, jadi mereka tidur dengan posisi berderet. Lalu, mereka pun terlelap karena kecapean. 1 jam kemudian, Ardi bangun karena kehausan. Saat dia akan beranjak dari tempatnya, dia terkaget melihat pemandangan yang tak biasa. Di dinding dalam gua, dia melihat 2 mata yang sangat besar sedang mengawasi mereka. Ardi sempat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu dia kembali memejamkan mata. Rasa penasaran terus menggelayuti Ardi, dia ingin memastikan apakah penampakan mata besar itu benar nyata atau hanya halusinasinya sehabis bangun tidur. Namun, mata itu masih ada. Seakan terus mengamati mereka, terutama Ardi yang melihat langsung. Lalu Ardi mengambil ponselnya dan mengabadikannya. Karena ketakutan, Ardi kembali tidur dan melupakan rasa hausnya tersebut. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk pulang ke Palembang. Di perjalanan, Ardi melihat kembali hasil jepretannya di dalam goa. Ternyata sosok mata besar itu terlihat jelas dari kameranya. Dia lalu menunjukkan ke teman-temannya, ada yang ketakutan, ada yang penasaran, ada juga yang menganggap itu hanya bentuk goa saja yang terkesan seperti mata. Di Palembang, Ardi menunjukkan foto tersebut ke Ane, sayangnya gak Ane simpan tuh foto di handphone Ane. Dan memang benar, foto itu jelas menampakkan bentuk mata yang sangat besar, 2 mata yang melihat ke arah mereka. Bentuk matanya seperti mata kucing namun sangat besar untuk ukuran manusia ataupun hewan. Kalau kalian pernah ke Gunung Dempo, rumah pondokan pasti pernah kalian lewati atau singgahi. Konon katanya, para pendaki enggan menginap di sana karena ada sosok wanita berbaju putih yang sering menampakkan diri. Sejauh Ane ke sana, alhamdulillah Ane gak pernah melihat penampakan itu, dan jangan sampai pernah deh. Di atas pondokan, ada lokasi namanya Janang Air. Di sana biasanya para pendaki sering mengambil air, atau membersihkan diri setelah perjalanan pendakian. Malam tahun baru pun sangat ramai di kaki gunung, terlebih di Gunung Dempo. Saat pergantian tahun baru 2015 lalu, para pendaki berkumpul bersama di Kampung 4 dan sekitarnya. Ada tim khusus yang bertugas merescue para pendaki yang kelelahan di tengah perjalanan pendakian. Memang kebanyakan saat tahun baru, banyak para pendaki pemula yang baru pertama kali mendaki Gunung Dempo. Akhirnya tim rescue sering naik turun gunung untuk merescue para pendaki yang kelelahan karena tidak terbiasa mendaki Gunung Dempo. Ada 3 orang pendaki yang akan merescue pendaki di pintu rimba, mereka pun melewati Janang. Saat melewati kawasan tersebut, salah satu dari mereka mendengar ada suara wanita yang sedang menangis. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1-2 malam, tidak mungkin ada pendaki apalagi pendaki cewek yang berani di Janang sendirian sambil menangis. Karena tidak ingin membuat teman-temannya cemas, salah satu pendaki tersebut hanya diam dan mereka meneruskan perjalanan.
Setelah mereka selesai mi-rescue, salah satu pendaki tersebut baru menceritakan kedua temannya kalau dia mendengar suara tangisan wanita. Lain lagi cerita pendaki yang hobi mabuk. Saat pendakian, mereka berlima mendaki berbarengan. Sebelum memulai pendakian, dua orang pendaki membakar rokok herbal agar pendakian yang akan mereka lewati jadi santai. Karena kondisinya giting, mereka berjalan sangat pelan dan tertinggal dari tiga teman lainnya. Padahal mereka masih berada di kebun teh, dan jauh dari pintu rimba. Mereka memilih berjalan di malam hari. Ceracau dua pendaki ini sangat tidak sopan, kadang mereka mengumpat, kadang mereka ngobrol tentang cerita porno dan lainnya. Karena kecapean, mereka lalu duduk berdua di batu besar pinggir jalan kebun teh. Lalu, mereka tersadar kalau kondisi mereka sudah tanpa busana, tanpa satu helai pakaian. Mereka bingung, kapan mereka melepaskan pakaian. Karena efek rokok herbal sudah habis, mereka lalu mencari-cari di mana baju yang mereka tanggalkan tersebut. Namun, saat mereka mencari di sepanjang jalur yang mereka lewati, tidak terlihat baju-baju mereka. Akhirnya, mereka meneriaki kedua temannya agar kembali dan membantu mereka. Melihat kedua temannya tanpa busana, ketiga pendaki lainnya tampak heran dan bengong. Mereka lalu menasihati kedua temannya agar jangan sembarangan bicara dan bertingkah kalau sedang berada di kawasan Gunung Dempo. Kemarin, Ane juga mengajak dia mendatangi salah satu pemakaman Kesultanan di Palembang. Kalau cerita penampakan di lokasi ini, nanti Ane akan lanjutin ceritanya di thread lainnya. Kini, Ane mau ceritain tentang kisah teman Ane yang melihat makhluk halus berkaki terbalik. Di sini, nama makhluk halus tersebut disebut Dapa. Ada juga yang menyebutnya orang bunian atau uhang pandak. Dulu, Ane beberapa kali sering mendengar cerita makhluk ini. Yang konon adanya di dalam hutan atau gunung. Mereka tinggal berkelompok dan wujudnya sangat mengerikan. Dari cerita teman Ane aja, penampakannya itu cukup membuat Ane bergedi ketakutan. Oke. Lanjut ke cerita teman Ane ya. Sekitar tahun 2009, Hari dan ceweknya, Asti, memilih menghabiskan waktu liburan kuliah ke Pagar Alam, Sumsel. Kawasan perkebunan teh di Sumsel ini memang menjadi salah satu daerah wisata yang banyak didatangi para wisatawan lokal dan mancanegara. Di daerah ini juga, terletak Gunung Dempo dengan ketinggian 3159 mdpl. Ditemani dua temannya, mereka memilih menginap ke Kampung 4. Sebenarnya, mereka gak berniat mendaki Gunung Dempo. Karena perbekalan dan persiapan fisik yang gak memungkinkan. Di malam kedua, Hari, Asti dan kedua temannya memilih berjalan-jalan ke kaki Gunung Dempo. Mereka hanya ingin menikmati suasana malam yang sunyi dengan sepoyan angin yang menyejukkan. Saat berjalan-jalan, kedua teman Hari memilih berjalan duluan. Sedangkan Hari dan Asti tampak asyik bercerita sambil berjalan santai berdua. Hari lalu mengeluarkan sebatang rokoknya yang sedikit rusak. Dia pun melinting rokoknya agar tembakaunya tidak rusak. Tiba-tiba, Asti mencengkeram tangannya dengan kuat. Hari pun terkaget dan langsung melihat raut wajah Asti yang sangat ketakutan. Tanpa satu kata pun yang keluar, Asti langsung mengedipkan matanya ke Hari, agar sang pacar melihat apa yang ada di hadapan mereka sekarang. Waktu Hari memutar kepalanya ke arah depan. Dia pun terkaget dan ketakutan, sama seperti Asti. Sekitar 5 meter di hadapannya, ada wujud manusia kerdil dengan kaki yang terbalik. Hari melihat dengan jelas, wajah Dapa yang tampak tua, keriputan dan yang pasti menyeramkan. Walau bentuk tubuhnya mungil, setinggi 130 cm, namun perawakan Dapa sungguh menakutkan. Bukan cuma satu yang mereka lihat, tapi 3 makhluk Dapa yang berdiri di depannya. Ketiga makhluk tersebut melihat mereka dengan tatapan tajam. Matanya sangat sinis dengan warna merah membara. Hanya beberapa detik setelah penampakan tersebut, ketiga Dapa langsung berjalan masuk ke dalam hutan dan menghilang secepat kilat. Setelah penampakan tersebut, mereka langsung memanggil kedua temannya yang masih terlihat di depan. Hari dan Asti memilih kembali ke Kampung 4 dan hanya diam terpaku tanpa sepatah kata pun. Malam itu juga, Hari langsung mandi di tengah malam. Karena menurutnya, melihat penampakan itu adalah sebuah kesialan. Dengan mandi malam, dia berharap bisa menghilangkan kesialan tersebut. Lalu, salah satu warga pun tampak heran dengan tingkah laku Hari yang terlihat berbeda dari pertama kali dia datang. "Amak, nak, kamu kenapa?" "Hari, gak apa-apa, mak." "Amak, terus kenapa mandi malam-malam?" "Hari, gerah aja mak." "Amak, gak usah bohong."
gak mungkin merasa gerah di saat udara sedingin ini. Hari. Amak, kamu tadi habis melihat apa, nak? Hari, saya ngelihat Dapa, Mak. Amak, di mana? Hari, di atas kampung 4 tadi, Mak. Amak, kalian beruntung, nak. Mendengar kata beruntung, Hari pun langsung merasa kesal. Hari, merasa beruntung dari mana coba, gumamnya dalam hati. Amak yang melihat perubahan wajah Hari, langsung menjelaskan mengapa mereka beruntung saat itu. Amak, biasanya, orang yang bertemu Dapa, tidak akan selamat. Karena Dapa itu sangat usil, sering menyesatkan para pendaki. Makanya saya bilang beruntung, karena kalian bisa pulang dengan selamat ke sini. Hari, oh. Amak pun menyarankan kepada Hari dan Asti, agar tidak menceritakan ini kepada teman-temannya jika masih ada di kampung 4. Dari cerita Amak, dulunya ada sayembara unik. Bagi siapa yang bisa menangkap Dapa atau orang Bunian, maka mendapatkan uang tunai dengan jumlah yang menggiurkan. Parahnya, yang mengadakan sayembara ini konon katanya dari instansi pemerintahan. Namun, sayembara tersebut batal digelar, karena memicu banyaknya kejadian mistis yang akan mengancam keselamatan para peserta. Waktu kelas 2 SMP, Jaka dan teman seangkatannya mengikuti kegiatan study tour ke Pagar Alam, Sumsel. Sekitar 2 bis yang digunakan untuk mengangkut semua anak kelas 2 SMP. Saat itu, sekitar tahun 1990-an, ada sebuah villa di kaki Gunung Dempo dan sekarang masih tetap ada dan lebih bagus lagi. Mungkin karena dulu kurangnya perawatan, jadi terlihat spooky. Dan juga, promosi pariwisata di sana gak segencar sekarang. Dulu yang menginap di villa tersebut hanyalah para siswa dan pengunjung dengan keperluan tertentu saja. Jaka ini termasuk siswa yang bandel dan gak bisa diam. Selalu ngusilin teman-temannya, selalu gak pernah mantep di satu lokasi, ada aja kerjaannya. Kendati demikian, Jaka termasuk siswa yang berprestasi dan selalu mendapatkan ranking di kelasnya. Para rombongan sekolah Jaka akhirnya memilih menginap di villa tersebut. Karena villa itulah satu-satunya penginapan yang besar dan bisa menampung puluhan murid. Jumat malam, mereka akhirnya sampai ke villa tersebut. Semuanya mengangkat tasnya masing-masing. Sebelum masuk ke kamar tidur, para siswa dikumpulkan ke ruangan besar, gak juga aula, tapi lumayanlah untuk ruang pertemuan. Lalu mereka berkumpul dan mendengar instruksi dari guru pembimbing. Memang dasarnya nih si Jaka bandel, dia memilih berdiri paling belakang dan mengajak temannya berkelakar. Sampai akhirnya, konsentrasi semua murid terpecah karena teriakan Jaka. Jaka, arg. Guru, Jaka, kenapa kamu teriak seperti itu? Kamu gak memperhatikan saya bicara tadi ya? Jaka, ini Pak. Itu. Sambil menunjuk ke arah sudut ruangan. Guru, apa di sana? Tidak ada apa-apa kan? Karena Jaka keseringan usil, jadi teman-teman Jaka hanya menganggap itu hanya bagian dari keisengannya saja. Padahal, Jaka melihat beberapa anak kecil dengan kulit yang serba hitam, sedang memelototinya di ujung ruangan tersebut. Barulah Jaka ingin mengatakan apa yang ia lihat, Jaka pun langsung teringat pesan orang tuanya. Jika melihat sesuatu yang aneh, jangan diberitahukan ke teman-temannya. Akhirnya Jaka pun mengurungkan niatnya. Guru, sudah, kamu ini nakal sekali. Jangan kurang ajar sama guru, kalau mau main-main, tunggu selesai saja. Jaka, iya Pak, sambil menunduk takut. Setelah instruksi selesai, para murid akhirnya masuk ke kamar mereka masing-masing. Jaka sekamar dengan kedua temannya yang juga badung, yaitu Sandi dan Welly. Dengan kedua temannya inilah, Jaka menceritakan alasan dia berteriak ketakutan seperti itu. Di sudut ruangan tadi, dia melihat beberapa anak kecil bertubuh mungil dan berkulit hitam gelap sedang memperhatikannya. Awalnya dia mengira mereka adalah patung yang dipahat seperti manusia. Tapi setelah diperhatikan, patung tersebut bergerak dan ternyata itu adalah makhluk halus. Mendengar cerita Jaka, awalnya teman-temannya tidak percaya. Sampai akhirnya mereka percaya setelah di malam berikutnya mereka melihat sendiri penampakan tersebut. Malam kedua menginap di villa di bawah kaki Gunung Dempo terasa membosankan. Karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas lainnya, karena terbatas ruang dan banyaknya pantauan dari guru. Akhirnya, Jaka dan kedua teman sekamarnya berjalan-jalan keluar villa. Mereka memilih naik ke arah atas villa. Karena kontur tanah yang menanjak, mereka pun terlihat tergopoh-gopoh karena kecapean.
Tak lupa, mereka membawa beragam merek rokok agar bisa menikmati di tengah malam tanpa diketahui oleh para guru. Lalu Jaka iseng mampir ke salah satu bangunan yang merupakan bagian dari villa bawah. Di salah satu pintunya berbahan kaca yang transparan terlihat ke dalam. Saat Jaka berada di depan pintu kaca tersebut, dia melihat ada sepasang pria wanita yang berdiri menghadapnya di dalam ruangan. Awalnya Jaka mengira itu adalah tamu villa. Namun lama-kelamaan diperhatikan, Jaka tampak aneh dengan busana yang digunakan serta aura yang keluar dari pasangan tersebut. Jaka, San, well, coba deh kesini. Lihat deh, tamu villa di dalam itu aneh ya. Kok pakai baju gaya orang dulu? Kayak baju orang zaman Belanda. Kayaknya mereka sepasang suami istri deh. Sandi, mana Jack? Aku gak ngelihat. Welly yang sibuk merokok, tidak memperdulikan omongan Jaka. Jaka, itu lihat deh, kan transparan dari luar. Mereka ngelihatin kita tuh. Kayaknya orang bule deh, wajahnya kebarat-baratan gitu. Sandi yang masih tidak melihat apa yang Jaka lihat, semakin penasaran. Karena ingin membuktikan kalau omongan Jaka hanya bualan belaka, akhirnya Sandi nekat membuka pintu kaca tersebut. Sedangkan Jaka bergeser ke samping gedung tersebut sembari menikmati hisapan tembakaunya. Sandi, arg. Teriakan Sandi sontak mengagetkan kedua temannya. Lalu Sandi melangkahkan kakinya ke belakang, seperti orang yang ketakutan. Ketika akan mencoba berlari, Sandi tersandung batu dan jatuh di tangga batu hingga tersungkur ke bawah. Jaka yang melihat Sandi jatuh, langsung turun ke bawah untuk membantu temannya tersebut, begitu juga Welly. Namun Jaka sempat melirik ke arah ruangan pintu kaca tadi, pasangan Belanda tersebut masih berdiri di tempatnya semula dengan ekspresi yang datar. Teriakan Sandi ternyata mengundang para guru dan murid-murid lainnya untuk mendatangi sumber suara. Melihat Jaka dan Welly sedang memapah Sandi, para guru akhirnya curiga dengan apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya ini. Guru Widya, Jaka, Welly, Sandi, ngapain kalian malam-malam keluyuran keluar? Ini kok bisa Sandi luka-luka? Welly, ini Bu. Tadi kami iseng aja jalan-jalan ke atas, dengan nada polos. Guru Widya, lalu, kenapa Sandi bisa luka-luka? Jaka, tadi terpeleset dari atas Bu. Tak disangka, rokok yang mereka bawa ikut tercecer. Para guru pun melihat banyaknya rokok langsung memarahi ketiga muridnya. Guru Widya, oh. Kalian merokok ya di luar. Sudah pinter ya, berani merokok kalian. Jaka dan kedua temannya hanya terdiam saja. Guru Widya, jadi ini punya siapa? Hayo ngaku. Atau ini memang punya kalian semua? Jaka, ini punya saya semua Bu. Saya bawa untuk stok selama di sini. Guru Widya langsung mendekati Jaka, lalu mencubit pinggang Jaka. Guru Widya, oh. Ini semua punya kamu. Bagus ya, kecil-kecil sudah berani merokok. Banyak juga rokok yang kamu hisap, ada 4 merek ini. Guru Septi, Bu. Gak mungkin punya Jaka sendirian, gak mungkin dia bisa menghabiskan rokok sebanyak ini. Mana lagi mereknya campur. Guru Widya, cuma anak ini yang mau ngaku Bu. Biarin aja, memang dia paling bandel. Ya sudah anak-anak, bantu Sandi masuk ke dalam villa. Bersihkan luka-lukanya. Jaka hanya terdiam saat para guru akan memanggil orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini. Dia mengakui ini semua, karena dialah yang membujuk kedua teman-temannya untuk menemaninya berjalan-jalan keluar. Setelah Sandi mendapatkan penanganan medis sederhana, seluruh murid disuruh beristirahat di kamarnya masing-masing. Begitu juga dengan Jaka, Welly dan Sandi. Perban-perban di tangan dan kepala Sandi, menjadi bahan ejekan Jaka dan Welly. Mereka terus-terusan menyindir Sandi yang penakut. Karena kesal terus-terusan diejek, akhirnya Sandi bercerita apa yang dilihatnya. Sandi, kamu si Jaka, sok-sokan pula ke atas sana. Jaka, loh kok saya sih? Kan kita udah kompakan bareng mau jalan-jalan keluar. Ya mau kemana lagi kalau gak ke atas? Kalau ke bawah, lebih ngeri. Welly, iya nih kamu San, nyalahin orang aja. Salah sendiri kenapa sok-sok berani, ketahuan kan penakutnya. Sandi, enak aja kamu Wel. Bukannya gitu. Kalau kamu jadi aku, pasti kamu juga lari terbirit-birit, bahkan terkencing-kencing. Welly, lebay. Emangnya ada apa sih di ruangan itu? Sandi, tadi kan Jaka bilang kalau ada sepasang bule di dalam ruangan sana.
Karena pintu kacanya transparan, waktu aku lihat, gak ada siapa-siapa. Jaka, mata kamu juling ya? Jelas-jelas ada orang di dalam sana. Iya kan Well? Welly, aku gak ngelihatin sih, aku kan duduk di tangga ujung. Cuma denger aja kalian ngomongin bule Belanda. Sandy, waktu dilihat dari luar memang gak ada Jack. Tapi waktu aku buka pintunya itu, Jaka, ngelihat kan ada sepasang bule di dalam sana. Baru percaya kan? Cantik ceweknya, tapi mereka diam aja. Sandy, muka lu hancur, cantik apanya? Jaka, ini nih, mata kamu tuh emang beneran harus diperiksa. Cantik tahu. Sandy, sialan kamu Jaka. Tahu gak, yang aku lihat setelah membuka pintu itu ya emang ada sepasang bule berbaju ala Belanda. Tapi wajah mereka hancur, berdarah dan ada bola matanya keluar. Siapa yang gak kaget coba ngelihat kayak gitu, ini aja masih merinding. Makanya aku langsung teriak dan mau kabur. Gak tahunya terpeleset dan jatuh. Untung aja mereka gak keluar dari ruangan itu. Ternyata, apa yang dilihat Jaka dan Sandy itu berbeda. Jaka melihat sepasang orang Belanda itu mukanya flat aja, gak ada bekas luka sama sekali di wajahnya. Sedangkan Sandy dilihatin penampakan yang mengerikan.